menjelaskan mengenai peta imajinasi mengenai hadis terhadap Al-Quran. Jadi hadis terhadap Al-Quran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bayan at-takrir. Bayan at-takrir itu apa? Yaitu menjelaskan isi dalam Al-Quran. Jadi fungsinya hadis terhadap Al-Quran itu yang pertama bayan at-takrir atau menjelaskan isi Al-Quran. Misalkan dalam hadis mengatakan bahwasanya dalam hadis dijelaskan bahwasanya tidaklah diperbolehkan sholat sebelum berwudu. Kemudian di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan bahwasanya sebelum melaksanakan ibadah sholat itu kita diwajibkan untuk membasuh muka, kemudian mengusap sebagian rambut kepala dan yang lainnya. Itu kan fungsi dari hadis terhadap Al-Quran itu kan memperjelas isi Al-Quran. Sehingga hadis itu bisa memperjelas isi dari Al-Quran yang mana belum terlalu jelas, sehingga dijelaskan. Kemudian yang kedua yaitu ada bayan at-tafsir. Maksudnya apa? Bayan at-tafsir itu menafsirkan isi dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu kan ada berbagai macam pembahasan. Nah, fungsinya hadis itu sebagai at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Jadi ditafsiri sehingga bisa memberikan pemahaman yang lebih detail. Contohnya misalkan apa? Contohnya dalam perihal mengenai, misalkan di dalam Al-Quran itu dijelaskan mengenai pencuri atau orang yang mencuri itu kan orang yang mencuri itu dipotong tangannya. Itu kalau konteks dalam Al-Quran. Tapi kalau dalam hadis itu dijelaskan oleh Rasulullah bahwasanya pencuri baik laki-laki atau perempuan itu tangannya dipotong, dikasih batasannya, yaitu batasan dari pergelangan tangan. Jadi fungsinya hadis itu sebagai pentafsir atau menafsiri sehingga lebih jelas. Kemudian yang ketiga ada bayan nasakh atau mengganti ketentuan yang terdahulu. Misalkan apa? Misalkan dalam Al-Quran itu kan ada membahas mengenai wasiat ahli waris. Kalau di dalam Al-Quran konteksnya itu kan ahli waris itu tidak ada tidak ada wasiatnya, tapi berbeda dengan hadis yang mengganti ketentuannya, yaitu menjadi ahli waris itu mendapatkan wasiat. Kemudian yang keempat yaitu bayan at-tashri'. Maksudnya apa bayan at-tashri' itu? Yaitu memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi misalkan dalam Al-Quran kok tidak ada hukum-hukumnya, itu akan dijelaskan di dalam hadis, sehingga hadis itu berfungsi sebagai menjelaskan isi dalam Al-Quran yang belum ada atau hukum Islam yang belum ada. Seperti itu. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.